Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Andrew. Nama saya Marcel. Nama saya Davis. Oke, kali ini kita akan memulai untuk sebuah podcast tentang strategi global. Halo semuanya, selamat datang di Strategi Global, yaitu podcast yang membedah strategi bisnis dari teori hingga praktik nyata. Iya, podcast ini itu dibuat untuk menjawab satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan besar mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah perubahan dunia yang begitu cepat. Saya Davis, dan ini teman saya Marcel, dan ini Andrew akan mengajak kamu semua menyelami salah satu topik yang akan kita bawakan yang paling relevan dalam strategi bisnis saat ini, yaitu business model innovation. Oke, pertama kita akan bahas bagaimana Amazon, Tesla, Spotify, dan Zara merevolusi industri mereka dengan membongkar ulang cara menciptakan dan menangkap nilai. Jadi untuk segmen pertama, yaitu apa itu business model innovation. Untuk business model innovation atau BMI bukan cuma soal produk baru. Ini tentang cara baru menjalankan bisnis, yaitu siapa pelangganmu, bagaimana kamu menjangkau mereka, dan bagaimana kamu menghasilkan pendapatan. Menurut Oswalder dan Wigner, model bisnis terdiri dari 9 elemen. Ketika salah satu atau lebih elemen ini diubah secara kreatif, disitulah lahir inovasi model bisnis yang baru. Inovasi ini krusial karena teknologi, preferensi konsumen, dan kompetisi yang berubah dengan sangat cepat, sehingga perusahaan hanya mengandalkan cara lama yang bisa kalah cepat tentunya. Segmen kedua, yaitu studi kasus perusahaan global. Yang pertama adalah Amazon, yaitu ekosistem terintegrasi dan dominasi layanan cloud. Oke, sebenarnya Amazon ini sekarang bukan lagi sekedar toko online, tapi model bisnis ini mereka mencakup retail, cloud computing, media digital, bahkan logistik. Kuncinya itu pastinya adalah ekosistem ya guys. Layanan seperti Amazon Prime mengikat pelanggan lewat manfaat lintas platform, yaitu pengiriman cepat, video streaming, hingga penyimpanan cloud. Tapi menarik juga ya, Amazon itu kan marketplace, tapi pendapatannya dia dari AWS sebesar 67% dari operating profit di Amazon pada tahun 2022 kemarin. Berarti kan profilitas mereka dari utamanya itu bukan dari jualan barang, tapi dari layanan cloud mereka. Keren juga ya guys. Iya kan? Iya. Amazon juga bahkan melakukan reverse innovation, yaitu dari pasar yang maju ke pasar yang berkembang. Contohnya yaitu pengembangan layanan kasir otomatis Amazon yang kemudian lalu masuk ke India menjadi Amazon Pay. Coba kita sekarang bahas ke Tesla mungkin Marcel. Iya, jadi Tesla ya. Tesla itu bukan sekedar produsen mobil listrik ya. Mereka itu mendefinisikan ulang model bisnis otomotif mereka dengan menjual langsung ke konsumen tanpa dealer. Tapi lebih dari itu mereka juga menciptakan revenue stream baru dari software, kayak seperti paket full self driving harga $12,000 dan langganan bulanan mereka loh. Coba. Oke, kemudian Tesla itu juga vertically integrated, yaitu mereka mengendalikan hampir semua seperti baterai, kemudian software, distribusi, dan lain-lain yang memungkinkan kontrol kualitas dan biaya yang lebih efisien. Bayangkan aja gross margin Tesla di 2022 itu di otomotif itu mencapai 25,6%, yang dimana jauh di atas rata-rata industri yang sekitar 10-15%. Selain Tesla juga ada Spotify. Spotify itu mengubah cara kita buat menikmati musik dengan cara model premium, gratis untuk semua. Tapi ya ada iklan sih. Tapi mereka menyediakan opsi upgrade ke premium. Kalau menurutmu gimana Mas? Ya kalau dari premium gitu, untuk harganya sih juga lebih murah juga ya. Untuk mahasiswa kan dia ada diskon Ada juga. diskon juga. Tapi kekuatan sesungguhnya ini ada di data pengguna, karena Spotify memanfaatkan data tersebut untuk personalisasi playlist, yaitu bisa create playlist itu sendiri sesuai dengan minat dengan konsumen tersebut. Oh iya, itu gimana sistemnya itu? Jadi kita bisa memasukkan playlist itu, kemudian membuat playlist, dan playlist itu bisa dipublish ataupun disimpan privat. Bisa dipakai orang lain random gitu ya berarti ya? Betul. Kemudian ada kampanye web dan targeting iklan berbasis perilaku konsumen.
Iya, Spotify ini juga bukan hanya itu platform musik, tapi juga podcasting. Mereka mengakuisisi Anchor dan Gimlet, yang artinya mereka juga menjadi produsen konten. Kalian pernah lihat podcast yang ada di Spotify, guys? Enggak sih, nggak pernah sih di YouTube. Kalau aku pernah sih, cuma baru sekali atau 2 kali dan itu pun jarang untuk kuliah. Menarik ya. Iya. Dan menariknya konversi ke pelanggan premium ini mencapai 45% dan pangsa pasar podcast mereka terus bertumbuh. Coba sekarang kita bahas ke Zara, Andrew. Oke, jadi Zara itu model fashion dengan fast fashion karena Zara itu cepat mengeluarkan produk baru dan produk lama yang sudah usang itu sudah tidak dijual lagi sehingga orang-orang konsumen itu menjadi FOMO untuk membeli produk Zara yang terbaru karena konsepnya memang itu fast fashion dan mereka itu mendesain dan memasukkan tokonya dalam 2 minggu saja dibandingkan 6 bulan di industri biasanya itu. Ya, ini juga mungkin dimungkinkan karena model bisnis mereka itu terpusat dan vertikal, yang dimana dari desain, produksi, hingga distribusi semua itu dalam satu sistem yang terkendali. Mereka juga kayak mengandalkan data toko secara real time ya. Setiap jualan dianalisis untuk menyesuaikan produksi mingguan mereka. Tapi waktu itu ada sempat berita kan yang menyinggung fast fashion itu berbahaya buat lingkungan, Bang. Menurutmu gimana itu? Kalau menurutku fast fashion itu memang berbahaya untuk lingkungan karena limbah dari produksi itu sendiri itu dibuang mungkin memang ke lingkungan yang sudah diperuntukkan untuk membuang limbah pabrik. Tetapi lama-kelamaan limbah tersebut bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Kalau menurutmu Zara bakal terdampak nggak? Menurutku untuk saat ini dalam jangka waktu yang pendek mungkin 1-2 tahun tidak. Tetapi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, Soalnya pengetahuan akan itu masih kurang ya. betul, 5-10 tahun ke depan mungkin akan terdampak sih dan mungkin akan terasa juga untuk konsumen yang bahkan tidak membeli produk Zara. Kalau menurutmu Mas Dan, ada solusi nggak buat 5 tahun sampai 10 tahun lagi buat Zara? Kalau menurut saya sih kalau untuk solusi sekarang masih belum sih ya. Soalnya kebanyakan juga brand-brand kayak fashion itu sebenarnya fast fashion juga nggak sih? Kayak H&M dan yang lain-lain kan fast fashion juga ya. Oke, itu aja sih kalau dari Zara yang menurut kita ya. Coba kita langsung lanjut ke segmen 3. Segmen 3 ya, analisis strategis dan solusi inovatif. Jadi untuk apa benang merah dari 4 kasus tadi ya. Jadi mereka semua itu pertama itu masih menciptakan multiple revenue streams, terus mengendalikan lebih banyak proses dalam rantai nilai dan juga menggunakan data secara strategis untuk aset utama mereka. Terus solusi inovatif juga untuk perusahaan lain yaitu yang pertama mengembangkan layanan berlangganan untuk produk non digital, lalu yang kedua ubah channel distribusi menjadi direct to customer seperti yang tadi kita jelaskan Tesla yang langganan mobil itu dan juga Spotify yang beralih ke premium. Lalu yang ketiga menggunakan data pelanggan untuk menciptakan personalisasi bukan hanya jualan tapi pengalaman. Betul banget sih. Tapi ingat ya, bisnis model innovation itu bukan perubahan produk Ya. dan tidak menghilangkan ciri khas dari main produk itu sendiri. Tetapi perubahan itu bisnis model innovation itu berubah dalam sistem bisnisnya, tidak mengubah keseluruhan dari produk-produk yang dijual, kemudian apalagi mengubah main produk itu sendiri. Dan semuanya harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya dilakukan saat ada krisis ataupun perubahan tren, dan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, saya sekarang mau bahas segmen 4 ya. Udah menutup aja ya guys ya. Iya, Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Sekarang kami ingin tahu pendapat kamu dari keempat perusahaan tadi, model bisnis mana yang menurutmu paling inovatif? Dari ada tadi Tesla, Zara, terus Kalau Amazon, Kalau Spotify. menurut kalian yang paling inovatif dari keempat tadi itu apa ya? Kalau menurut aku sendiri ya, Kalau aku Tesla sih. kalau aku sendiri sih mungkin Spotify ya. Kenapa kalau Spotify?
karena Spotify itu memang dia itu dulu mungkin berasal, yang dari aku dengar itu berasal dari penyewaan DVD yang berbayar sewa gitu, dan itu mungkin terbatas ya, jadi mungkin kamu bisa menyewanya itu per minggu satu DVD atau 2 DVD, dan itu di-play dengan lagu atau musik yang sama. Tetapi dengan menghadirkan Spotify ini bisa memplay lagu yang berbeda-beda atau mungkin yang sama, tetapi dengan layanan yang gratis. Tapi memang dengan layanan yang gratis tidak berbayar itu dikenakan iklan, dan iklan itu biasanya ada di pertengahan lagu ataupun di akhir lagu gitu. Tetapi Spotify itu pintar menurutku karena mereka bisa mengembangkan layanan tersebut menjadi layanan yang berbayar. Yang seperti aku tahu itu ada layanan student, dan harganya itu lebih murah dibandingkan yang premium biasa. Kemudian yang premium biasa itu diperuntukkan untuk mungkin orang yang dewasa dan sudah bekerja gitu. Kalau menurutku Tesla kenapa? Soalnya kan Tesla ini juga bisa dibilang dia yang pertama dalam mobil listrik ya. Walau terus juga inovasi dia sekarang ada menciptakan revenue baru yang tadi FSD, full self driving paket itu seharga $12.000 dan juga langganan bulanan. Walaupun sekarang sudah banyak kompetitor seperti mobil-mobil Cina yang banyak BYD ya. Iya, banyak banget sih sekarang. Saya Tesla mungkin masih unggul ya, walaupun beberapa tahun ke depan mungkin masih bakal dikalahin sama mobil Cina yang tadi. Oke. Kalau kamu perusahaan apa menurut yang paling inovatif? Kalau menurut aku ya, kalau dari yang keempat tadi mungkin untuk beda aja ya jawabannya ya. Boleh. Amazon ya. Kenapa Amazon Marcel? Kalau Amazon ya, soalnya dari yang kita cerita juga tadi, kan biasanya pertama itu Amazon cuma toko online ya. Sekarang kayak ada cloud-nya gitu loh. Jadi kayak lebih inovatif. Jadi layanan cloud nggak cuma bukan toko online doang sih. Menurut aku sih gitu ya. Berarti kamu pilihnya Amazon Marcel? Iya, Amazon. Tapi Alibaba sendiri juga ada layanan cloud nggak sih Marcel? Oh, Alibaba ada layanan cloud juga ya? Iya. Oh, kalau itu Tapi kalau menurutku mungkin tiap Amazon dan Alibaba itu memiliki keunikan masing-masing. Dan kalau pendapat pribadiku, opini pribadiku, Alibaba itu agak susah sih, karena dari Jack Ma-nya sendiri itu waktu itu kan terkena kasus karena mengkritik pemerintahan dari Tiongkok, dan itu cukup menghambat untuk bisnisnya juga, kemudian nama baiknya juga tercemar. Tetapi untuk Jeff Bezos, yaitu CEO dari Amazon, menurutku aman sih. image-nya bagus sih. Masih aman, masih bagus. Jadi kalau kalian mending pilih Amazon atau Alibaba? Kalau dari aku sendiri nih, mungkin aku lebih pilih Amazon sih, karena aku lebih suka CEO-nya, karena CEO-nya itu menurutku lebih friendly, terus lebih go public, dan menurutku lebih fun aja sih dengan CEO seperti itu, dan kita sendiri sebagai konsumen akan lebih enjoy lagi untuk menggunakan layanan dari mereka gitu. Kalau Davis gimana? Ya tergantung sih, kan Amazon sama Alibaba kan beda negara ya. Iya. Jadi ya mereka unggul di masing-masing negara aja sih. Ada Alibaba di Cina, Amazon di US. Selain itu juga menurut kalian viewers pernah melihat perusahaan lokal yang berinvestasi seperti ini tak? Kayak ya mungkin bisa di-share di kolom komen ya. Oke, kita tunggu komennya kalian. Bisa komen di bawah ya. Oke, bisa di like, bisa di subscribe juga. Mungkin itu aja podcast dari kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Mungkin like, comment, dan subscribe. Thank you. Thank you.